RI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Tidaklah pacak dijual beli. Dudulur kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke baik, selamat pagi Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan edisi kali ini di Manca Bica juga dapat memantau siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga di streaming di rri.co.id atau yang pengen menyaksikan bagaimana situasi di studio juga ini Pacak menyaksikan langsung di tayangan YouTube Pro 4 Palembang. Oke, dan langsung baik kita bakal kenalan kepada 3 narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 4 Palembang. Ini kita kedatangan kawan-kawan dari DPW Imatelki Sumatera Selatan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, ini feedbacknya kebesaran ya di bagian ininya. Baik, oke Manca Bica dulur-dulur, ini kita kedatangan teman-teman dari DPW Imatelki Sumatera Selatan. Yang pertama ini ada Bapak Imron Furdan STR Kes, ya, benar ya Pak ya? Benar. Ini sebagai sekretaris DPC Patelki Palembang. Iya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sekali. Kayaknya memang ini panutan untuk teman-teman lainnya juga ya. Bener banget. Ini panggilannya Pak Imron ya? Iya, saya biasa dipanggil Iim. Kak. Iim, wih, Iya. panggilan sayangnya itu ya. Pak Iim. Oke, Iya. Pak Iim tidak datang sendirian. Ini juga sudah ditemani oleh kedua apa nih kita jemputnya? Kedua anggota ya, dan juga ketua. Ini ada dari yang sebelah kirinya dulu kita kenalan. Ini ada Salwa Akasya Novisari ya. Iya benar banget. Nama panggilan siapa tuh? Nama panggilannya Salwa biasanya. Salwa. dipanggil, Iya. Oke, Salwa ini sebagai ketua DPW Imatelki Sumsel. Iya benar. Oke baik, dan satu lagi nih juga sudah hadir, ada Nurul Azhara Safitri ya. Iya betul. Ini sebagai sekali. staf Departemen Research and Teknologi DPW Imatelki Sumsel. Iya betul sekali. Baik, Kak. sehat juga ya Nurul ya. Alhamdulillah. Nurul, benar ya Nurul Benar ya. benar. Iya. Oke, ketiga kabarnya sehat semuanya. Ini juga harapan kita semua ya. Kita bakal ngomongin soal perjalanan CPNS Pranata Lab. Iya. Yang tentunya berkaitan juga dengan Imatelki Sumatera Selatan. Tapi sebelum ke topik kita pengen kenalan dulu dengan Imatelki Sumatera Selatan. Saya bisa menjelaskan. Oke mungkin. Salwa. Ya, saya izin menjelaskan Silakan. ya Kak ya terkait DPW Imatelki Sumatera Selatan gitu. Jadi untuk Imatelki itu sebenarnya senusantara Kak, se-Indonesia gitu. Oke. Nah, ada pusatnya. Nah, tetapi ada bagian lagi ke regionalnya, ke bagian wilayahnya. Itu kami di DPW Imatelki Sumatera Selatan itu kepanjangan dari Imatelki itu sendiri Ikatan Mahasiswa Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Oke, begitu. ada singkatannya ya. Iya benar. Jadi sesuai namanya bahwa kami itu menaungi teman-teman TLM laboratorium itu ya di wilayah Sumatera Selatan. Jadi di Kota Palembang itu ada 5 instansi yang dinaungi dari Imatelki Sumatera Selatan begitu. Jadi seperti jembatan lah untuk mahasiswa-mahasiswa TLM jika ada yang ingin dibahas, jika ada yang ingin berdiskusi, jika ada yang ingin terjun ke masyarakat langsung begitu Kak. Oke, dan untuk inisiasi awal berdirinya Imatelki yang ada di Indonesia ini siapa tuh untuk gagasan awal? Untuk gagasan awalnya itu ada dari ketua DPP Imatelki Pusat yang Pusat pertama, iya. Aha. Dan itu memang ada kegiatannya itu karena awalnya itu nggak ada komunikasi begitu ya Kak untuk dari Imatelki, dari mahasiswa dan juga organisasi profesi seperti Patelki dan AIP TLMI begitu. Jadi terciptalah Imatelki ini sebagai jembatan antara mahasiswa dan juga profesi begitu, sehingga agar
tenaga TLM ini dapat lebih maju lah, lebih upgrade lah ke depannya Sejahtera ya. begitu. Iya, Oke, benar. baik. Dan kalau untuk tahunnya ini mulai aktif Imatelki ini sejak tahun berapa tuh? Kalau dari Keaktifannya? di pusat atau di wilayah? Di pusat dulu nih. Di pusat dari tahun 2012, Kak. 2012 Iya. ya. Udah masuk ke tahun 13 Bener, tahun Kak, ya. 2012 ya? benar. Oke. 2012. Nah, kalau buat di Sumsel Imatelkinya ini mulai aktif sejak kapan tuh? Kami sudah 11 tahun Kak di Imatelki Jadi cuma Sumsel beda 2 gitu. tahun ya? Cuma beda 2 tahun dari tahun 2012 begitu. Oke. Jadi 2014 ya Kak ya dari Iya, Imatelki Sumsel 2014. itu. Nah, ini kalau kita ke Pak Imron, apa sih beda Imatelki dan juga Patelki? Pasti dari kalimatnya udah beda atau sama tapi ada penyebutan khusus nih begitu? Oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai Imatelki dan Patelki tentunya ada perbedaan yang mencolok ya. Oke. Jadi kalau Imatelki ini organisasi yang khusus menaungi mahasiswa teknologi laboratorium medik. Nah, sedangkan Patelki ini organisasi yang menaungi profesi teknologi laboratorium medik. Oh, beda ya. Nah, ya jadi Imatelki mahasiswanya, Patelki itu profesinya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Iya, baik. Dan ini juga kaitannya sangat erat sekali tentu. Tentu. Kalau untuk berdirinya juga sama atau berbeda tuh? Kalau berdirinya tentunya berbeda, Mas. Jadi kalau untuk Patelki dulu ini tuh. Berdirinya itu mungkin sudah sekitar 20 tahun yang lalu ya. Lebih awal ya? Lebih awal karena memang inisiasi pertama karena memang dari Kementerian Kesehatan itu mewajibkan setiap profesi profesi tenaga kesehatan itu memiliki organisasi profesi. Oke. Nah, makanya dibentuklah Patelki, Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia. Kalau dulu namanya Kesehatan, tapi seiring berjalannya waktu karena perubahan nomenklatur dari Kemenkes, nah jadi berubah namanya Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Nah, kalau kemarin Kesehatan jadi Medik Indonesia. Jadi lebih luas juga ya Pak ya? Iya, jadi kalau secara umurnya Patelki itu jauh lebih dulu daripada Imatelki. Imatelki Nah, ya. Oke, baik. Dan tentunya juga ini kalau kita lihat artinya ini organisasi ya secara tidak langsung tuh Organisasi. yang dibentuk di sini ya. Dan kalau kita mengerucut kepada susunan organisasinya, Imatelki ini susunnya bagaimana tuh urutannya? Ada ketua, pembina atau bagaimana tuh? Oke, jadi kalau dari kami misalnya di PW Imatelki Sumsel itu ada banyak Kak, ada juga Dewan Kehormatan. Oke. Nah, Dewan Kehormatan itu ialah ketua-ketua dari kelima instansi TLM yang ada di Palembang begitu. Nah, itu ada Dewan Kehormatan ada 5, terus juga ada Dewan Pembina dan ada juga kalau urutan dari kami sendiri Patelki juga termasuk begitu. Ke Dalam strukturnya ya. dalam struktur Imatelki ya. Makanya kami masih sering berkomunikasi juga begitu. Dan kalau langsung dari struktur kami itu ada ketua ya, wakilnya dan juga untuk departemennya itu ada 4. Ada kepala departemen dari Human Capital khususnya ke kaderisasi. Itu nanti terus ada departemen Research and Technology, terus tuh ada OSR, terus ada juga dari Public Relation. Oke, baik. Dah, ini kalau kita ke Mbak Nurul dulu nih. Kita pengen tahu tugas dari bidang riset and teknologi ini bagaimana tuh? Oke, sesuai dengan namanya ya Kak ya, Research Mencari and ya. Technology. Dia tuh jadi lebih untuk mengembangkan teknologi dan juga informasi gitu, Oke. baik itu dari Imatelki dan juga Patelki. Jadi dari Ristek sendiri itu contoh program-program kerja unggulannya itu adalah mewadahi dari contohnya tuh kegiatan webinar yang mana pada saat webinar itu akan ada orang-orang nih kan yang gabung gitu. Nah, dari orang-orang yang gabung tersebut ini terbuka untuk seluruh orang-orang yang memang jurusannya teknologi laboratorium medik. Nah, webinar ini tuh lebih mengkerucut ke uji kompetensi. Nah, kan dalam bidang kesehatan untuk lulus dari tersebut itu harus lulus UKOM dan juga OSCE gitu. Oke. Salah satunya itu adalah UKOM. Nah, salah satunya juga program kerja unggulannya itu adalah kayak kajian-kajian, terus itu juga untuk kajian isu itu contohnya tuh yang pertama kami tuh lagi ada IR gitu. Nah, contohnya kayak misalkan ada DM, yaitu diabetes mellitus itu yang lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi kami sebagai research and teknologi ini harus melihat dan mengkaji apa sih tingginya tersebut dengan apa, terus tuh dia itu harus dicegah dengan apa. Jadi kami tuh buat kajiannya untuk ke
Pak Telki ataupun kami tuh sering berkomunikasi kayak judulnya ini bagusnya untuk apa gitu. Lebih ke DPP Ya, ya betul. diskusinya kemarin itu. Oke, baik. Dan itu untuk di bidang research and teknologi ya. Tapi kalau ke bidang lain ini beda lagi program tentu. Beda lagi tentu Tapi kalau saja. dijadikan satu untuk 2025 ini, walaupun ini sudah masuk ke tahun 7 bulan ke-7 ya. Bulan ke-7 ya. Tapi untuk fokusnya program dari Matelki Sumatera Selatan ini lebih kemana tuh fokusnya? Kalau fokusannya lebih ke kesehatan tentunya. Kesehatan Iya. ya. Nah, izin melanjutkan lagi tadi Boleh, Kak, silakan. itu ada IR itu kami fokus ke penelitian nanti. Oh. Jadi nanti itu akan ada kegiatan yang mana berdiskusi gitu dan juga melakukan cek langsung, turun langsung ke lapangan, kemudian akan dikaji lagi terkait hipertensi ya, Iya, hipertensi betul. dan Aha. diabetes mellitus begitu. Jadi nanti. Nah, mengenai Dan- kesehatan ini saya potong sedikit, ini melihat kondisi yang ada di masyarakat ya. Apakah dari teman-teman di Matelki yang tentu mengkaji kesehatan itu tadi untuk dijadikan temanya begitu? Iya benar. Dan itu juga sudah diskusi sama DPPI Matelki yang pusatnya gitu. Jadi ketika pusat sudah setuju tentang judul yang kami ajukan, Oke. maka kami bisa langsung eksekusi gitu. Tapi nanti eksekusinya mungkin di bulan 9 Oke. baru dilakukan cek langsung gitu, turun ke lapangan, kemudian baru akan langsung lanjut dikaji oleh teman-teman Ristek nanti. Nah, untuk judul yang pernah dijalankan itu untuk mengenai bidang kesehatan tadi ada yang pernah ada tuh judul Ya. apa tuh? Yang kalau di tahun ini itu belum ada, Oh, belum jadi ada ya? baru yang ini gitu. Dan Oke. juga nanti kami akan minta tolong juga karena kan kami itu kan langsung turun langsung ke lapangan gitu ya, bertemu sama masyarakat. Nggak mungkin kami selaku mahasiswa nggak ada pendamping gitu. Oke. Jadi nanti paling minta tolong juga kepada teman-teman Pak Telki, Kak Iim ya Kak ya untuk mendampingi secara langsung karena agar ada yang profesional gitu di samping Iya. kami begitu. Baik. Nah, ini kalau kita lihat juga ini teman-teman mahasiswa-mahasiswi ini tentu akan menuju menjadi CPNS juga ya di Iya, sini ya. benar. Dan kalau kita lihat Matelki ini juga akan berbagi pengalaman, sharing terkait bagaimana perjalanan menjadi CPNS Pranata Laboratorium tentunya yang kalau dilihat dari yang sudah dilalui oleh Pak Imron. Oh, Ini iya. bagaimana nih Pak untuk di-sharing kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswi? Oh ya, jadi mengenai perjalanan menjadi PNS Pranata Laboratorium Kesehatan ya, Kak Ilham ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk tahapan menjadi Pranata Laboratorium Kesehatan itu Menempuh pendidikan dulu ya. menempuh pendidikan yang pastinya harus menempuh pendidikan terkait dengan teknologi laboratorium medik. Oke. Makanya bisa di diploma 3 ataupun diploma 4. Nah, nanti kalau seandainya sudah ada bukaan CPNS-nya biasanya Bahasanya bukaan ya. Sudah bukan beda. CPNS-nya Iya, benar. ya. Nah, bukan CPNS-nya itu baru kita bisa ikut Oke. untuk tesnya. Nah, ketika kita sudah mengikuti tesnya nanti kita akan menghadapi 2 tes. Oh, ada 2 tahapan ya? Ada 2 tahapan. Yang pertama itu seleksi kemampuan dasar, yang kemudian dilanjutkan dengan seleksi kemampuan bidang. Oke. Nah, seleksi kemampuan dasar ini biasanya terkait dengan kemampuan dasar ya, seperti kemampuan numerik, nalar dan seperti itu. Kemudian ada juga tes wawasan kebangsaan, sama satu lagi tes tes kepribadian Oke. ya, TKP ya. Nah, baru setelah itu biasanya nih misalnya kuota untuk formasi CPNS-nya itu 2, berarti kita ambil di SKD-nya itu akan ada 6 orang yang lulus biasanya. begitu. Jumlah formasi dikali 3. Nah, nanti kalau kita masuk peringkatnya, selanjutnya kita ikut yang namanya seleksi kemampuan bidang. Nah, di seleksi kemampuan bidang ini tesnya itu berupa seluruh hal-hal yang terkait dengan laboratorium medik dan hal-hal yang akan kita lakukan pada saat kita menjadi Pranata Laboratorium Kesehatan atau CPNS Pranata Labkes. Nah, jadi setelah lulus itu barulah memulai meniti karir sebagai Wah, itu ya. CPNS. Jadi perjalanannya lumayan cukup panjang juga Pak ya. Cukup panjang juga. Dan ini kalau kita kaitkan dengan Matelki untuk programnya ada ke sana juga nggak untuk persiapan mengikuti CPNS dan lain sebagainya tuh?
Kalau sekarang itu ya kami lebih ke podcast kalau untuk Podcast ya. persiapannya ya karena kami juga dari Imatelki ada podcastnya juga itu Besami, itu biasanya berbincang-bincang gitu dan juga memang ada rancangan untuk membahas CPNS begitu. Jadi teman-teman dari mahasiswa itu bisa mendengar podcastnya secara langsung juga gitu terkait kira-kira gimana sih peluangnya gitu dan juga apa aja yang harus dipersiapin dari mahasiswa mungkin ya Kak Him ya agar nggak terburu-buru gitu kalau mau di akhir gitu. Oke, baik. Dan kalau Nurul ini termasuk juga memilih kampus ataupun juga kuliahnya ini memang pengen kesini ya? Endingnya nanti sebagai CPNS untuk di Pranata Laboratorium ini atas dorongan dari orang tua atau keinginan sendiri tuh Ayo, yang jujur, timbul jujur. mumpung di depan Pak Imron ini ya. Jadi diskak langsung ini Nurulnya. Lihat dia. Oh langsung pucat Nurulnya. Kayak mana nih Nurul? Silakan. Kalau jujur-jujuran atau Oh harus jujur dong. Kalau Nurul nggak jujur metu banyu kayak gitu ya pucuk deh. Ayo. Kayak mana tuh? kalau dari diri sendiri itu lebih mau ke hukum. Awalnya Awalnya. salah jurusan Nurul ini rupanya ya. Pantesan Pak agak terpaksa tadi. Cak beban itu. Nurul sudah sepenuh hati ya Nurul ya. Betul. Bagaimana tuh? Terus tuh tiba-tiba akhirnya rezekinya di sini ya sudah dijalankan. Terus bingung kan apa itu TLM. Nah, terus waktu pas kami lagi PKKMB gitu, ada kakak-kakaknya dari Imatelki sosialisasi gitu. Nah, terus tuh ngejelasin jadi Imatelki itu adalah naungan dari seluruh orang-orang mahasiswa yang tergabung dalam jurusan teknologi laboratorium medik. Karena namanya itu kalau dalam bahasa Inggris kan kayak keren banget gitu ya, medical laboratory technology gitu kayak bagus banget gitu. Oh jadi pas kakak-kakaknya itu pemaparan kayak ada 4 gitu terus mereka tuh kayak keren-keren banget jadi lebih kepo-kepo lagi sama Imatelki segala macam dan memutuskan mau join. Nah pas join itu bingung mau kemana gitu kan, itu kan ada 4 departemen kan. Karena Nurul sendiri kan awalnya mau hukum jadi bingung kan mau belajar TLM tuh gimana, apalagi orang-orang taunya TLM itu kan adalah orang-orang yang di balik layar gitu kan, yang kita tahu itu cuman kayak perawat, bidan dan segala macam. Analis tuh kayak kurang gitu, tapi emang itu yang dibutuhkan paling untuk menegakkan diagnosis dalam bidang kesehatan gitu kan. Terus adalah namanya Departemen Riset and Teknologi. Nah nggak taunya di dalam departemen tersebut itu lebih mengenal lagi apa itu TLM. Nah jadi buat Nurul sendiri itu benar-benar berdampak gitu, awalnya yang emang mau hukum dan nggak tahu TLM tiba-tiba masuk dalam Imatelki dan juga ada departemen Ristek, jadi lebih jadi TLM ini tugasnya gini-gini. Pas jadi apalagi terbantu banget sama kakak-kakaknya yang di Imatelki itu ngasih pelajaran gitu untuk mata kuliah yang ada pada saat kuliah. Jadi impactnya luar biasa sekali ya untuk Nurul ya, kayak kebuka semua gitu ya. Yang tadinya tidak begitu tertarik ketika sudah di Imatelki akan lebih menarik karena banyak pengetahuan yang didapat di situ ya. Tapi kalau Salwa bagaimana tuh? Sama seperti Nurul tadi yang awalnya malah di fakultas lain, akhirnya kesini nih. Iya bener banget, kalau mau jujur-jujuran Ini kayak lo kasih Yola di sini ya. banyak yang kejebak ya. ayo Dam, jujur Ben. Sebenarnya pengennya tuh di gedung depan. Oh gimana tuh? PLN. Oh di PLN awalnya. Iya jadi awalnya pengen teknik elektro, kemarin juga udah ikut tes IT PLN gitu ya. Tapi belum rezeki dan juga diarahkan ke laboratorium gitu dan dilihat juga kayaknya oh keren nih MATLAB Tech gitu. Masih sama-sama teknik. Benar teknik. Satu Memang teknik banget ini. Nah jadi kayak kayaknya tertarik ini karena kan menegakkan diagnosa dan lain-lain gitu kan. Dan kemudian setelah masuk ke dalam TLM ternyata penting banget gitu kan, karena juga dari teman-teman kesehatan lain itu sangat membutuhkan diagnosa dari hasil lab yang dikeluarkan dari darah, urin dan lain-lain. Itu kan kalau dilihat secara mata itu nggak bisa kayak ya Kak, harus secara mikroskopis gitu kan. Nah jadi ada alatnya ya. Iya benar, jadi sangat membantu gitu dan untuk sekarang itu udah enjoy banget sih di TLM ini gitu. Oke, nah kalau untuk yang awam nih Pak Imron, untuk Pranata Laboratorium ini tugasnya bagaimana tuh? Kalau kita coba pakai bahasa awamnya jadi untuk teknologi laboratorium medik ini petugas ya yang memeriksakan darah, sampel darah
urin ataupun cairan tubuh lainnya untuk mengetahui penyakit tertentu. Oke. Nah, jadi kadang kalau teman-teman atau masyarakat yang suka ambil darah itu ada kemungkinan dia TLM juga yang ngambil darahnya. Oh, itu petugasnya ya? Petugasnya. Aha. Nah, tapi petugas yang memeriksanya itu pasti TLM. TLM Iya, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kemana tuh ke rumah sakit, misal ke rumah sakit biasanya kan dokter kita konsultasi dulu Oke. ke dokter. Ini oh ya udah nanti dokternya buat rekomendasi tuh periksa ini nah bawalah tuh form. Baru ke teman TLM tadi ya. Iya, bawa formnya itu ke laboratorium. Nah nanti diambil darah atau diambil urinnya, nanti diperiksa, keluar hasil lab ya. Biasanya sudah dapat hasil lab dikasih lagi ke dokter baru. Nah jadi fungsi kita itu di situ memeriksa bahan cairan tubuh ya untuk menegakkan diagnosa. Oke, jadi punya peran penting juga ya Pak ya Iya. untuk bagaimana untuk tahap awal ya. Iya, karena dokter juga nggak mau tuh biasa Kak Ilham kalau misalnya belum cek lab dulu. Oh gitu. Iya, karena untuk memastikan diagnosa dari si dokter, pasti dokter harus meyakinkan dengan data-data laboratoris. Oke. Jadi mereka biasanya belum berani tuh. Seperti itu. Lebih Gitu ya kurang Pak kayak ya. gitu. Nah Pak, kalau untuk edukasi juga nih kepada pendengar kita yang mungkin dengan obrolan kita ini terinspirasi untuk ikut fokusnya nanti mengambil jurusan di bidang laboratorium ini tadi ya, kaitannya di sini. Tapi mental seperti apa nih yang perlu disiapkan? Karena tadi disampaikan oleh Pak Imron akan mengambil darah, ada juga cairan lainnya dari tubuh pasien begitu. Jadi apa nih yang perlu untuk pertama kali ditanamkan sebelum nanti terjun lebih dalam begitu? Oke. Jadi kalau berbicara sikap apa atau yang harus dimiliki seorang TLM untuk menjadi seorang TLM ya, yang pasti tidak jijian Kak. Nah, itu. Karena sampel-sampel yang akan diperiksa itu berkaitan dengan darah, sputum, Itu. feses, ya. Itu bahasa-bahasa asing semua kalau di telinga saya ya. Iya, tapi feses tahu lah kan kayak Ilham feses ya. Feses itu kotoran BAB kita. Itu. Oh iya. Nah, bahkan yang ekstrimnya itu kan, kalau kita di laboratorium patologi anatomi, nah, itu sampelnya itu bisa nih, misal kelenjar tumor, tumor ya, misalnya tumornya di mana tuh, di tangan misalnya, di jari misalnya, bisa berupa jari. Waduh. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang hal yang pertama harus itu dulu poinnya Pak ya. Harus berani dulu. Tapi pengalaman kami juga biasanya untuk teman-teman yang awalnya nggak berani ya, tapi karena memang di prakteknya ketemu benda-benda seperti itu ya, mau tidak terbiasa mau ya Pak ya. iya, jadinya ujung-ujungnya terbiasa, dan ketika melihat cairan tubuh bahkan potongan tubuh itu biasanya sudah tidak takut lagi. Waduh, luar biasa sekali ya, bisa kita bayangkan tuh bagaimana tuh ya. Dan Pak Imron ini hampir setiap hari juga tuh yang kayak gitu ya. Iya, kalau di laboratorium pasti bertemu-temu seperti itu, tapi tergantung penempatan laboratoriumnya Kak. Jadi ada di laboratorium, misalkan laboratorium patologi anatomi pasti bertemu yang organ tubuh yang seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau misalnya laboratorium patologi klinik ya biasanya sampelnya berupa darah, urin, seperti itu. Nah ini pernah kemarin itu viral ada dokter apa itu ya, dia tuh kalau dengan yang hantu-hantu tuh dia tidak takut tuh, dia takut malah justru ya. Tapi kalau kayak pegang yang potongan badan segala macam itu udah biasa sekali katanya ya. Jadi memang penuh dengan ini ya Pak ya, artinya kaitannya dengan itu tadi mental kita dan juga bagaimana kebiasaan kita dari kecil juga ya. Jadi artinya ini profesi yang memang dari awal untuk kita terjun ke sini harus siap gitu ya Pak ya. Ya, jadi harus siap. Nah, kalaupun belum siap harus dipaksa siap. Harus dipaksa siap. Nah, bagaimana untuk Nurul dan juga Salwa tuh? Kesiapannya sejauh apa nih? Dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Imron? Oke, boleh Nurul? Iya. Silakan. Oke, kalau dari Nurul sendiri itu pasti mental. Karena Udah dilatih ya. Nah, karena Nurul kira semester 1 itu kayak orang-orang yang nenteng tote bag ke kampus gitu. Gak taunya apalagi kuliah di TLM ada mata kuliah itu pertama pengantar laboratorium medis. Nah, Nurul kira itu cuman belajar teori. Nah, gak taunya MIPET. Nah, awalnya itu Nurul bingung, MIPET itu sampai gemeter. Dijelasin dulu tuh MIPET itu gimana? MIPET itu apa? MIPET itu yang untuk minum es itu bukan? Oh itu pipet ya, beda ya. Pipet
untuk di lab itu awalnya itu misalkan kita dikasih cairan gitu ya. Nah, misalkan contoh aja kita ada cairan Aquades gitu. Aquades itu ada air suling yang udah air biasa tapi udah gitu. disuling gitu. Nah, terus itu dipakai pipet tetes. Misalkan ada beker gelas gitu kan. Contoh karena kan semester 1 kan baru belajar gitu kan. Nah, terus tuh awalnya pakai pipet tetes, terus tuh pipet gondok itu dia tuh panjang tapi di tengahnya itu ada kayak buletan gitu. Nah, terus tuh dipakai belup, jadi dipipet gitu. Terus tuh gemetar awalnya, sampai diliatin dosen, kenapa katanya gitu. Karena Nurul kira pengalaman pertama banget di situ. Terus tuh kebiasaan belajar, terus tuh pas masuk semester 2, waduh. semakin tinggi, semakin meningkat. Apalagi pas tadi Kak Iim ngomong ketemu potongan tubuh gitu kan. Semester 2 kami barusan belajar flebotomi, yaitu pengambilan darah. Waduh. Jadi kayak nama semester. Jadi yang pertama sih harus mental. Mental dulu ya. Mental, tapi insya Allah siap ya. Insya Allah. Nggak mungkin nak mundur lagi Nurul lah jauh cuma ini ya. Lah kepalang Nyemplung nih Kena ya. marah bapak ya. Kalau Salwa bagaimana nih? Kalau Salwa? Oke, kalau saya sendiri ya itu ya Kak, untuk kesiapannya alhamdulillah gitu, karena kan udah mau masuk tingkat 3 dan juga untuk kami sendiri itu sering banget PBL gitu. Dan kemarin udah di Balai Besar Laboratorium Kesehatan itu yang pertama, terus ada juga kemarin itu di Batu Raja juga, dan yang terakhir itu ada di RSUP Dr. Rifai Abdullah juga. Jadi udah langsung terjun gitu, dan juga udah pernah masuk ke lab-lab mereka dan udah turun langsung pernah pembuatan bakteri. Sebenarnya bakteri itu yang paling ribet gitu. Ribet banget, karena lama kecil banget. ya. Enggak, Bukan ya? pembuatannya Oh, itu ini saya awam sekali ya. Pembuatannya itu ribet banget. Karena kalau kita enggak ada terkontaminasi aja satu aja gitu nggak bisa dipakai. Harus ngulang dari awal, dan ngulang dari awal itu lama pembuatannya gitu. Ini ya. Dan kemarin itu kalau kami di RSUP Rifai Abdullah itu sudah pemeriksaan kusta, Mycobacterium lepra begitu. Jadi bisa diambil di kuping, di cuping kanan dan kiri, di jari juga itu diambil gitu. Dan baru diperiksa di mikroskop secara langsung gitu untuk menentukan ini nih positif berapa gitu. Dan nanti kan akan dari laboratorium akan menyampaikan ke dokter. Jadi langsung dari dokter itu akan mungkin bisa menyampaikan terkait dosis-dosis obat dan lain-lain begitu. Jadi memang ini ya pengalamannya begitu sangat ini ya, iya, terkesan sekali. Udah disiapin dari sekarang sih kalau dari kampus-kampus biasanya Kak. Oke, nah kalau di kampus memang ada ini ya kayak MK begitu praktek yang memang melatih mental juga nggak gitu? Ada ya? Untuk melatih mental itu banyak sekali ya. Tiap Cuman hari dari ya, awal semester juga sudah ada tuh. Iya, soalnya kalau ada kan teman-teman yang takut sama darah itu pada saat diambil darahnya itu di vena kan, itu banyak yang ketakutan, itu ada yang pingsan teman-teman ceritanya gitu. Tetapi udah sekarang udah enjoy banget sih gitu. Dan juga kadang ngelihat cacing-cacing gitu, dan feses, ngambil dari fesesnya langsung itu kan agak lumayan bau ya Kak ya. Di kita letakkan di slide gitu ya, itu kan lumayan menantang sih kalau bagi teman-teman awam kayak saya gitu dan sebagai mahasiswa. Jadi gitu. untuk yang ada fobia sama darah ini kayaknya sedikit perjuangan juga ya di situ ya. Menantang. Kalau saya fobianya sama kaca tuh. Sama kaca. Sering mekek kalau lagi ngaca tuh nyamuk tuh dewek. Terkejut ya. Iya, supaya tidak tegang nian gitu tuh masa aku tuh kan. Oke, baik. Nah ini kalau kita ke peluang, mungkin Pak Iim juga kayaknya sudah melaluinya juga ya. Melihat peluang begitu besar nggak Pak untuk di Sumatera Selatan ini untuk TLM? Kalau kita berbicara peluang, tentunya kalau menurut saya peluang untuk TLM ini serapannya ini saya berbicara dari perspektif di pemerintahan dulu ya Kak ya. Nah jadi kalau kita berbicara peluang untuk di pemerintahannya khususnya CPNS ini masih sangat terbuka karena memang ini terbukti berapa tahun terakhir ya pembukaan untuk CPNS teknologi laboratorium medik itu selalu ada walaupun memang kuotanya tidak terlalu banyak. Nah, tapi setiap tahun selalu buka. Formasinya banyak ya Pak ya? Formasinya banyak. Itu menunjukkan bahwa memang kebutuhannya itu masih banyak juga. Nah,
Kemudian kalau kita berbicara dari swasta, nah instansi swasta itu juga masih banyak juga karena ini terbukti juga. Kadang kita kan masih ada tuh Banyak praktek dokter yang gede-gede tuh Pak ya. Ya, itu yang pertama. Terus kadang kita juga untuk menakar ya, karena kan kita di organisasi profesi juga kita melihat juga nih berapa banyak serapan mahasiswa-mahasiswa yang tamat itu langsung bekerja. Nah, gitu. kita lihat dan ini terbukti juga di tahun 2024 itu dari jumlah lulusan yang hampir 500-an lebih ya untuk di Kota Palembang saja itu daya serapnya sudah sampai 428-an. Wah, banyak ya. Iya, nah walaupun konteksnya itu yang lowongannya itu tidak serta-merta hanya di Kota Palembang maupun Sumatera Selatan. Karena menyebar ke ya. Karena mengingat ini pemerintah juga Pak ya. Karena memang seperti itu Kak. Karena kalau misalnya kita mau di Palembang, misalnya khususnya misalnya nggak bisa jauh nih, berarti kita harus nunggu di Palembang. Boleh, banyak juga, tapi itu tadi formasinya terbatas juga ya. Formasinya terbatas, harus siap bersaingnya lebih besar tuh. Lebih besar. Karena ini kota ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau peluang ini artinya ada kaitannya juga persiapan dengan menempuh pendidikan tadi ya, supaya bisa mencukupi syaratnya begitu. Pemilihan kampus mungkin Pak. Untuk di Sumsel dulu nih, kampus yang bisa diambil tuh yang bagaimana tuh? Nah, kalau kita berbicara kampus, tentunya di era akreditasi sekarang harusnya semua kampus itu memiliki kualitas yang sama, ya Kak ya. Nah, jadi kalau menurut kami ya memang ada kampus-kampus tertentu yang mungkin sarana labnya lebih lengkap. Nah, contoh kecil seperti ini misalnya katakanlah di Poltekkes nih, Poltekkes kan punya pemerintah, biasanya pemerintah kan punya alokasi anggaran agak lebih besar, makanya labnya itu cenderung lebih besar sehingga kesempatan untuk prakteknya juga jauh lebih besar. Karena memadai dengan ditunjang dengan fasilitasnya tadi ya Pak ya. Seperti itu. Nah jadi kalau misalnya nih katakanlah misalnya di swasta bagus juga, banyak swasta di Palembang ini bagus, hanya saja mungkin alat labnya belum selengkap yang di Poltekkes, karena itu tadi kan mungkin suatu saat akan ketemu di titik yang sama tuh, pasti kan swasta terus akan berkembang juga kan, akan sama. Jadi kalau berbicara kampus semuanya bagus semua ya Pak ya. Bagus semua ya, karena di era akreditasi asalkan terakreditasi ya. Nah, kalau misalnya tidak terakreditasi ya berarti tidak bagus kan gitu ya. Karena itu berkaitan dengan fasilitas dan lain sebagainya di situ ya Pak ya. Jadi tinggal teman-teman menentukan ini akreditasinya A nih, misalnya B, jadi seperti itu. Oke, baik. Dan menuju ke peluang ini bagaimana nih Nurul dan Salwa? Mungkin ke Nurul dulu kayaknya. Bagaimana tuh? Peluang untuk kesininya nanti, endingnya nanti tuh. Apa kayak lebih menggiatkan apa begitu selain di kampus? Atau ada ikutan apa lagi gitu? Oke, kalau dari Nurul sendiri ya, kalau untuk lebih menunjang dari soft skill atau hard skill, contohnya masuk ya di organisasi. Salah satunya ya. Salah satunya. Untuk yang pertama lebih meningkatkan skill kita, dan yang kedua itu untuk mengisi waktu luang pada saat kuliah. Nah itu. Jadi contohnya itu ya masuk IMATELKI, karena sesuai dengan jurusan kan. Jurusan teknologi laboratorium medik masuknya IMATELKI. Jadi harus lebih selaras dan juga lebih mempersiapkan. Dan juga kan IMATELKI kan sebagai wadah, ada DPP, ada DPW, terus tuh ada Patelki. Nah, kan di situ ada komunitas. Siapa tahu dari kakak-kakaknya, terus dari atasnya itu dari pusat tuh memberikan wadah dan memberikan fasilitas ataupun informasi-informasi gitu. Misalkan ada lowongan kerja, CPN sudah terbuka, persiapannya apa, tips dan trik. Jadi benar-benar harus kita persiapkan untuk kedepannya. Baik. Nah, itu mengenai yang disiapkan oleh Nurul ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai impact setelah ikutan bergabung di IMATELKI ini, apa yang teman-teman di sana rasakan, terutama buat secara internalnya ya, secara pribadinya. Mungkin Salwa bagaimana tuh impact yang dirasakan setelah bergabung di IMATELKI ini?
Oke, kalau dari saya pribadi karena saya udah 2 tahun ya Kak ya di Imatelki ini, untuk public speakingnya sih yang lebih, iya karena dulu awal-awal mungkin masih takut, masih malu gitu ya, iya apalagi ngobrol kayak gini. Jadi memang gitu. kayak ada ininya programnya juga di situ ya? Ada juga kadang tuh jadi MC, jadi moderator gitu. Dan juga bahkan setelah saya ikut Imatelki, beberapa kali juga diajak gitu sama kakak-kakak Patelkinya untuk bergabung kegiatan. Kemarin juga ikut sebagai MC pada saat pelatihan flebotomi gitu. Jadi moderator pada saat kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Patelki gitu. Jadi sekarang itu juga ikut Imatelki juga bisa menghasilkan sesuatu loh. Gitu. Mengasah skill juga ya. Kemarin juga Kak Iim ikut Imatelki juga Kak ya. Iya, jadi tapi jadi Oh ini alumninya juga ya? Iya. Jadi ceritanya di awal-awal pembentukan itu kebetulan saya udah tingkat 3 tuh. Oke. Nah, waktu itu untuk pembentukan awal Imatelki Sumbaksel kalau dulu karena memang di regional daerah, ya. Iya, regional Sumbaksel. Makanya yang tergabung itu Lampung sama Palembang. Enggak, awalnya Lampung sama Palembang dulu. Oh, Lampung Nah, Palembang dulu awalnya. Iya, jadi karena memang pada saat itu kan Lampung sudah ikut dulu Lampung itu pada Lebih saat awal sudah ikut Munasnya. Jadi dia sudah mendapatkan mandat untuk membuat Sumbaksel. Makanya dia ngajak Palembang dulu. Nah, makanya waktu itu saya berkomunikasi juga dengan teman-teman di waktu itu masih di Lampung ya, di TLM Lampung, berkomunikasi. Akhirnya kami bersepakat untuk membuat DPW Imatelki Sumbaksel. Nah, setelah itu barulah bergabung Jambi, Bengkulu. Nah, jadi seperti itu. Oh iya, kalau buat di Indonesia nih udah ada di kota mana atau provinsi mana aja tuh Imatelki? Untuk sekarang itu banyak Kak, sampai ke Kalimantan juga ada gitu. ya? Ada 22 yang tergabung dengan Imatelki begitu. Se-Indonesia? Iya, se-Indonesia. Kalau saya sebutin satu-satu kayaknya ya agak rumit juga gitu ya. Jadi ada 22. Ada 22. Ya, dan yang baru tergabung itu dari Sumatera Utara, baru bergabung pada saat Kongres Nasional di Bali tahun 2024 kemarin sama teman-teman dari NTT gitu. Oke. Nah, ini kita pengen kepo juga Nurul dan juga Salwa ini dari kampus mana tuh? Kalau Nurul mungkin. Kalau Nurul sendiri dari Poltekkes Kemenkes Palembang. Yang di Sukabangun ya? Iya betul. Oh, hafal nih yang sering lewat soalnya gitu ya. Jalannya jelek kan? Oh, bagus tempatnya. Kalau Salwa ini dari kampus mana tuh? Sama Kak, dari Sama Poltekkes juga? Kemenkes Palembang iya. Ini semesternya sama juga? Enggak. Beda ya? Kalau Nurul sendiri naik semester 3. Oke, Salwa? Saya sendiri next semester 5 Kak. 5. Jadi ya sama-sama satu kampus di situ ya. Benar. Nah, sama satu kampus tentu ada teman-teman dari kampus lain juga. Untuk bergabung di Imatelki ini tentu ada regulasi atau ada syaratnya begitu. Iya. Apa aja tuh ya menjadi syarat supaya bisa bergabung menjadi bagian dari Imatelki yang ada di Sumatera Selatan ini? Oke, tentunya ya itu mahasiswa aktif dari TLM gitu. Tapi kami sekarang sedang fokus ke tingkat satunya begitu untuk merekrut nanti. Nah, kemudian untuk syarat-syarat lainnya sebenarnya kayak nggak terlalu sih Kak pada saat wawancara dan CV saja kami melihat gitu karena kami ingin kita tuh sama-sama berkembang bareng-bareng loh gitu karena kan masih sama-sama mahasiswa. Jadi untuk kalau mau targetnya yaitu mahasiswa TLM tingkat 1 dan tingkat 2 aja di wilayah Sumatera Selatan ini. Oke, jadi tidak ada aturan semester berapa itu enggak ya? Fokusnya di tingkat 1 sampai tingkat 2. Oh, tingkat 1 tingkat 2 iya, itu tadi ya. semester 1 sampai semester 3 gitu paling mentoknya iya. Oke, baiklah kalau begitu. Baik, Manca Bica Dolor-Dolor dimanapun berada, dan sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan seru kita bersama dengan teman-teman yaitu dari Imatelki Sumatera Selatan. Tapi kita mau break dulu ya untuk beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di obrolan komunitas Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kamu minum tidur. dulu. Besok kan harus bangun pagi. Iya. Aku boleh nanya Sampai jam berapa Kak Ilham ini? Boleh dong. Dari sampai jam Mau nanya 10. apa emangnya? Sampai jam 10 aja. Dari jam 5 ada kawan lain. Cerita ke 5 sekolah. subuh. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan. Oh ya? Terus? Sebenarnya hutan itu dulu beneran Mana ada. Kak masuk ke yang bagian hasil munas. Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang. Belum salah ngomong sama Kak Ilham. Belum salah ngomong sama Kak Ilham. Siapa lagi nyanyi itu? Lo, cek gaya tuh bagus suaranya.
Nah, Ilham, Pak Ilham, masuk. Ya aku dengar kesalahan Cek Gaya nih. Manu cik itu. Kininya bagus nih ya. Ya, biasa. Ngapa Cek Gaya ada ikut bae lomba yang akan diadakan oleh Radio Republik Indonesia Palembang, Cek? Lomba apa, Ham? Nah, kali di tanggal 4 September, Iya. jam 8 sampai dengan selesai, Iya. ini ada lomba nyanyi lagu dangdut. Lomba nyanyi lagu dangdut. Persyaratannya gampang nih, Cek. Apa baik syaratnya, Ham? Ya, wanita usia 15 sampai dengan 55 tahun. Oke. Dia juga membawakan satu lagu dangdut klasik atau dangdut asli. Cak dangdut Cek Gaya tadi ya? Ya, itu pastinya. Dan juga yang paling penting, pendaftarannya gratis, Cek. Oh, pendaftaran gratis. Dan ini bakal memperebutkan juara 1, 2, 3 dan juga ada juara favoritnya juga, Cek. Favorit juga ada. Dapat hadiahnya apa Pak Ilham? Kakek kalau Cek pengen tahu, makanya daftar, Cek. Oh, iya. Terus ada syarat lain enggak? Tadi katanya Apa ada KNC mau apa? ke sekolah. Ya, itu suatu gua tin. Sama galak juga. Kakek Cek Gaya tinggal download by di HP Cek Gaya. Jadi pada saat tampil kakek Cek Gaya sudah siap. Oh, ya Allah. Nah, untuk pendaftaran tuh mulai kapan, Ham? Pendaftarannya sudah dibuka mulai dari tanggal 1 Juli 2025 sampai kakek ditutup di dalam 31 Agustus 2025. Nah, kalau misalnya pengen lebih tahu tentunya tentang lomba ini tadi, kira-kira di nomor berapa lah bisa kontak? Cek Gaya catat nomor ini ya. Boleh. Di 0878 9957 9751. Mandiri, Di Kak. Kayak wedding 0878 9957 9751. Dan ingat, Cek, kalau pendaftarannya sudah banyak, ini bakal ditutup karena pesertanya terbatas. Wah, kalau mau Eden begancet, Ada ayo, juga dapat kita daftar sama-sama, yuk, Cek Maria juga kemarin. Ikuti kegiatan RRI Fest 2025 Semarak Dangdut Competition RRI 2025 Kamis Kalau kami tuh pernah September jenguk Ustadz Alif siaran 2025 di sini pukul juga. 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Oke, itu Persyaratan tiba-tiba nanti di pendaftaran. MC itu. Nggak Pria kate dan apa-apa wanita tiba-tiba karena usia nunggu 15 sampai nunggu dengan MC formalnya datang. 55 tahun Belum jalan kegiatan nih. membawakan satu buah Jadi lagu nak ngapain dangdut dulu? asli Datang atau Salwa kan? dangdut Salwa, klasik. MC langsung terus. Menyiapkan Cak file mana minus ini one kataku yang sudah sudah lama di-download naik. di handphone Tiba-tiba Anda. pas lah abis ini panggil Cak Maria boleh Cak Maria Memperebutkan ngomong jadi hadiah juara 1, 2, dan 3 Iya. serta favorit, trofi, dan sertifikat juara serta hadiah menarik lainnya. Pendaftaran dimulai dari 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025. Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan langsung di 0878 9957 9751 bersama Cek Ilham. Ikuti segera, peserta terbatas. Nah, Cek Ilham, Cek Gaya nak bergancang, nak daftar. Ayo, aku juga Ayo, daftar, Cek. baik, kalau itu. Alhamdulillah, sekalipun belum pernah telat. Sekalipun belum pernah. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Manca Bicara Dolor-Dolor dimanapun berada, dan juga terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di obrolan komunitas. Dan kami sapa untuk yang pengen live chat di channel YouTube juga silakan. Mumpung kita masih bersama dengan kawan-kawan DPW Imatelki Sumatera Selatan ya. Kita masih bersama dengan Pak Imron dan juga ada Salwa dan juga Nurul ya, yang tadi juga sudah banyak sekali memberikan sharingnya, pengalaman dan lain sebagainya ya. Nah, kalau tadi kita sudah ke peluang ini tentu ada tantangan juga ya. Pasti ada tantangan yang dilalui, terutama untuk Pak Imron nih yang sudah melalui tantangannya juga. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi acuan buat Salwa dan juga Nurul dan teman-teman lainnya. Tantangan seperti apa nih Pak yang pernah dilalui atau yang pernah dihadapi pada saat menjadi CPNS Pranata Laboratorium ini Pak? Jadi kalau kita berbicara tantangan ya, tentunya tantangan yang lagi happening saat ini aja ya, Apa tuh? mungkin yang bakal dihadapin oleh teman-teman mahasiswa sekarang. Jadi untuk jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil ataupun ahli ya,
2023 itu ada keputusan Menteri Pan-RB ya, yang menyatakan bahwa kualifikasi pendidikan untuk jabatan peranata laboratorium kesehatan terampil maupun ahli itu sudah tidak lagi TLM. Oh jadi, itu. Iya, jadi untuk jurusan-jurusan lain sudah bisa masuk. Oh begitu ya. Artinya apa? Semakin banyak pesaing gitu. Tantangannya benar, Kak Ilham. Jadi salah satunya ya. Iya, dengan adanya kebijakan itu, artinya persaingan untuk mendapatkan formasi itu jadi lebih sengit. Nah, makanya teman-teman di TLM itu harus benar-benar prepare, khususnya prepare untuk tes SKD-nya, Kak. Itu untuk awalnya ya. Karena kalau SKB mungkin mereka pasti bisa unggul karena memang SKB-nya itu sesuai dengan ini bidang tadi. Bidang tadi. Tapi kalau SKD-nya itu kan ilmu umum semua tuh. Jadi teman-teman dari jurusan analis kimia bisa masuk, biologi bisa masuk. Karena umum ya, Pak ya. Farmasi bisa masuk, jadi umum dia. Nah, makanya tidak spesialistik lagi, berbeda kayak tahun-tahun sebelumnya. Itu sifatnya spesialistik, Kak. Jadi memang untuk jabatan peranata labkes itu memang khusus kualifikasi pendidikannya TLM, nggak bisa yang lain. Nah kalau sekarang ada kebijakan itu, makanya persaingan akan jadi lebih sengit. Nah kami juga dari Patelki juga tentunya berusaha terus ya, Kak ya, biar bagaimana ini dikembalikan lagi ke kebijakan yang sebelumnya. Dan ini dalam proses perjuangannya ya? Dalam proses perjuangannya, tapi keputusan sudah ditetapkan. Jadi kita udah ketok palu. Sudah ketok palu. Jadi kita benar-benar harus menyesuaikan diri ya. Sambil dari Patelkinya juga terus terus memantau dan memonitor ya. Terus tentunya kami berjuang secara kebijakan bagaimana nanti bisa dikembalikan lagi ya, seperti itu. Beda pemimpin, beda kebijakan tentunya ya. Pemimpin, beda kebijakan. Nah, menghadapi situasi seperti ini, bagaimana juga nih? Apa tadi itu kalau dari Pak Imron tadi itu Patelki ya? Patelki. Kalau Patelki bagaimana tuh untuk ke teman-teman Imatelkinya bagaimana tuh supaya ini bisa diantisipasi atau lebih bisa prepare-nya itu tadi? Kalau dari sisi antisipasinya mungkin kalau kami lebih pendekatan ke ini yang tadi dilakukan ya? Ya ke kementerian ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah juga kami sudah mengatur jadwal untuk audiensi dengan BKD untuk mensosialisasikan bahwa memang untuk peranata laboratorium kesehatan ini memang harus kualifikasi pendidikannya sebenarnya TLM. Karena khawatirnya seperti ini loh, Kak. Ini sudah kejadian nih. Maka di tahun 2024 itu sudah banyak tuh jabatan TLM, jabatan peranata labkes diisi orang di luar TLM. Nah, kok bisa ya? Iya, karena itu tadi kebijakan itu tadi. Kebijakan yang tadi dibuat ya? Iya, dampaknya apa? Dampaknya ketika mereka sudah lulus, mereka bingung mau ngapain, Kak. Karena memang untuk jabatan peranata labkes itu memang benar-benar spesialistik sebenarnya, Kak. Jadi mereka bingung, ini sampel mau ngapain. Akibatnya jadinya mereka ini dalam tanda kutip belum bisa langsung bekerja. Jadi harus adaptasi, dan adaptasinya juga nggak bisa lama. Bahkan kami dapat info juga di daerah Surabaya itu sampai sekarang itu masih terus dibina karena itu tadi belum bisa siap bekerja. Itu ya. Beda halnya kalau misalnya dari awal kualifikasi pendidikannya sudah sesuai. Baik. Jadi kalau dari kami itu yang pertama pendekatan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah untuk dengan Imatelkinya terus kami sosialisasikan mengenai kebijakan terbaru ini, dan harapan kami teman-teman dari mahasiswa juga mampu menyiapkan dirinya secara pribadi, karena bahwa harus menyadari bahwa tantangan ke depan itu akan jauh lebih sulit. Jadi seperti itu. Oke, baik. Nah, dengan penjelasan yang tadi disampaikan oleh Pak Imron, tentu ini tidak akan membuat nyali teman-teman ciut ya, terutama untuk Salwa dan juga Nurul ya. Takutnya kaget oleh penjelasannya balik nangis lamanya ya. Langsung dari jurusan lain. Jangan lah, sudah di tengah jalan, apalagi Salwa lah sudah semester tinggi ya. Iya. Malah makin termotivasi. Oh itu yang kerennya di situ tuh. Bagaimana nih sikap yang diambil oleh Salwa dan juga Nurul tuh? Kalau dari saya pribadi gitu ya, kalau
sebenarnya udah mendengar dari lama terkait Udah kasus ada. ini. Iya, udah ada Sosialisasinya gitu. ya. Dan udah disikapin juga dengan bener yang kata Kak Iim tadi, itu karena SKB udah di bidang kami gitu ya. Jadi mungkin udah gitu karena juga masih Poinnya semester udah lima. ada di situ satu Ya, ya. udah ada poin gitu ya. Nah, tapi kan sekarang tes awal itu kan SKD gitu. Nah, di SKD ini yang bersaing sama mereka begitu kan. Nah, jadinya memang dari saya sendiri itu ya, dan juga teman-teman saya juga, ada beberapa teman saya yang sudah mempersiapkan diri untuk SKD gitu dari sekarang gitu. Udah Salah beli satu bukunya. ikut tryout gitu ya. Iya, udah ikut tryout, beli bukunya. Kadang kalau lagi senggang nih di kelas, kami buka belajar bareng-bareng gitu karena udah mempersiapkan diri dari sekarang gitu, dari jauh-jauh hari, karena takutnya kalau mendadak gitu ya kan kita nggak bisa maksimal gitu untuk bersaing sama teman-teman yang di luar dari teknologi laboratorium medik. Jadi kayak lebih siap aja ya kalau dari jauh hari kita sudah mempersiapkan semuanya tuh. Iya, benar. Oke, kalau Nurul bagaimana tuh menyikapinya? Oke, karena cerita berita itu sudah juga kami Udah tahu, lama ya. karena kan dari orang di sosial media juga sudah viral Udah gitu banyak kan. ya. Jadi mungkin dari kami sendiri itu kan ada kayak grup WA per angkatan gitu ya. Nah, jadi kalau kami udah tahu kayak gitu tuh, kami tuh ada grup khusus setiap minggu ataupun setiap malam Sabtu malam Minggu tuh belajar. Nah, belajar itu ada nama aplikasi Discord. Di situ tuh kami tuh ngebuka entah itu pelajaran yang dari awal kami tuh cuman untuk mata kuliah. Pas kami dengar berita tersebut, kami ada khusus banget untuk Ada tambahan belajar, lagi tuh. belajar umum. Di sini tuh tergabung juga dari anak-anak IMA-Telki, Oh, bukan gitu. hanya dari anggota Poltekkes aja gitu. Jadi situ udah kami belajar, tentunya waktu pada saat senggang-senggang juga kami belajar tentang yang umum pada saat kuliah. Oke, jadi alhamdulillahnya Nurul dan juga Salwa kayak lebih termotivasi ya, betul. kayak lebih prepare juga, Lebih ya maksudnya aware banget sih, lebih Kak. aware dan juga lebih semangat juga pastinya ya. Oke, baik, dan sebenarnya masih banyak sekali, waduh ini waktu tidak terasa ya, padahal masih banyak sekali yang pengen kita gali, baik itu dari Pak Telki dan juga Emil Telki, tapi kayaknya kita bakal berpisah nih ya. Cepat banget ya, Kak. Iya, tapi ini sebagai penutup masing-masing saya yakin punya apa nih yang ingin disampaikan, baik itu kepada pihak-pihak terkait mungkin dengan hal yang tadi disampaikan, atau ada hal lain untuk teman-teman di Imam Telki dan juga Pak Telki. Silakan mungkin dari Pak Imron dulu ya. Oke, baik, mungkin kalau dari saya pribadi ya atau dari Pak Telki, ini tentunya ini kan kebetulan konteksnya kita berbicara mengenai CPNS Itu ya, Pak tadi ya. Jadi benar-benar teman-teman mahasiswa TLM itu benar-benar harus mempersiapkan diri ya, Oke. karena persaingan di depan itu akan jauh lebih sulit. Nah, benar kalau misalnya sudah ada strategi tertentu, persiapan tertentu itu jauh lebih baik ya. Yeah. Jadi jangan lengah ya, karena kita tidak mungkin untuk Berdiam diri membatalkan aja ya. membatalkan kebijakan yang sudah diketok palu. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan kebijakan tersebut ya, sambil kita menunggu juga ya dari organisasi profesi langkah-langkah seperti apa yang bisa diambil ya. Jadi seperti itu. Oke, baik, dan kalau dari Salwa silakan. Kalau dari saya sendiri ya, karena ini konteksnya CPNS gitu ya, dan saya sebagai mahasiswa dan anak organisasi juga di sini, tentunya harus lebih giat lagi gitu belajar gitu. Yeah. Nggak hanya duduk diem, karena di situasi yang sekarang itu kita nggak bisa duduk diem gitu, Benar. harus bersaing dengan banyak orang, yang mana bersaing nggak hanya sama teman-teman TLM tapi teman-teman luar kayak biologi, kimia, farmasi, itu udah bersaing sama mereka. Jadi formasi kita itu udah dikit banget, jadi jangan lengah, terus belajar gitu, dan juga tingkatin soft skill. Itu. Nggak hanya belajar di kampus gitu, tapi juga tingkatin soft skill, entah itu public speaking, entah itu Excel dan lain-lain, yang mana bisa menunjang gitu kan, menunjang Oke. kemampuan dari masing-masing individu gitu sih kalau dari saya. Baik, Nurul apa tambahannya silakan. Oke. Memang dari kita sendiri itu harus mempersiapkan lebih ya, karena yang kita hadapi bukan hanya dari TLM tapi banyak jurusan. Jadi kita itu harus lebih lagi, bukan hanya dari soft skill kita, dan juga kita harus mengembangkan dan juga memperluas relasi tentunya ya, karena kita nggak tahu rezeki kita maunya dapat di mana, dan tentunya itu sangat menunjang banget gitu. Baik itu kita bergabung di organisasi cuman dapat capeknya aja itu enggak banget, Iya. karena itu Yakin banyak ada yang hal harus kita baik dapat. ya. Ya, salah satunya itu adalah untuk menunjang kita pada saat kedepannya. Mhm. Gitu.
Baik, luar biasa sekali. Waduh, terima kasih sekali lagi untuk waktunya ya. Pokoknya kita doakan buat Nurul, Salwa dan juga teman-teman lainnya juga ya. Semuanya akan lulus ini nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sampaikan salam saya juga buat teman-teman Imatelki dan juga Palteki. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita akan kembali berbincang di sini ya di obrolan komunitas. Dan Pak Imron, Salwa dan juga Nurul kita akan berpisah untuk di obrolan komunitas edisi hari ini di Sabtu tanggal 26 Juli 2025 ya. Mance Bice mudah-mudahan dengan obrolan yang tadi sudah disimak ini ada sisi yang bermanfaat dan juga bisa diambil sehingga ini akan menjadi sesuatu yang baik untuk Mance Bice-nya ya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.